Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dahulu ya. Silakan dipimpin ketua kelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Salaman. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita absenkan dulu lebih dahulu ya. Siapa jadi yang tidak hadir hari ini? Aisyah. Aisyah. Aulia. Bagaimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Mantap. Yes. Oke, sehat semua ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan yang sedang sakit atau yang kurang enak badan diberikan kesehatan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, hari ini kita akan belajar ya tentang, ada yang tahu kita akan belajar tentang Coding dan kecerdasan artifisial. Oke, jadi kita hari ini akan pelajari tentang coding dan kecerdasan artifisial, khususnya tentang materi konsep komunikasi dalam kecerdasan artifisial atau KA. Jadi ini saya mau cerita dulu, mungkin di antara kalian ada yang pernah menggunakan AI sebelumnya atau Ada. Sudah ada ya? Ada. Seperti apa contohnya? Mungkin ada yang bisa menjelaskan? Saat mungkin ada pelajaran yang kami tuh gak dapat di buku atau memang perlu di searching tuh rata-rata kami mencari jawabannya atau mencari teknik penjawabannya tuh di AI atau cek di buku. Oh iya, baik. Terima kasih Regina atas jawabannya. Tahu AI itu, tapi sebenarnya secara tidak langsung kita pernah menggunakan semua AI seperti ChatGPT. Terus mungkin kita mencari jawaban di Google itu juga sekarang di Google itu sudah seperti AI juga, jadi kita akan mencari jawaban, nanti akan diberitahukan oleh si Google itu seperti apa jawabannya yang kalian cari. Oke, jadi sekarang kita pelajarinya adalah tentang komunikasinya, konsep komunikasi. Jadi gimana sih cara si AI ini menerjemahkan atau istilahnya berkomunikasi dengan kita ya? Karena kita memerintahkan AI ini, ya kita perintahkan aja gitu, tapi kurang lebih sebenarnya ada konsepnya. Oke. Sebelum kita mulai, kita berdiri terlebih dahulu, kita ada SPT. Yang pertama botak. Jadi kalau saya bilang botak, nanti kalian pegang kepala. Botak. Terus yang kedua batuk. Jadi kalau kalau saya bilang batuk, kalian seperti ini. Terus yang ketiga adalah batik. Jadi kalau saya bilang batik, kalian pegang seperti ini. Jadi pertama botak, batuk, batik. Oke ya? Paham ya? Ini karena kata-katanya itu kan mirip-mirip ya, jadi nanti kalau didengarkan dengan baik. Oke, dan diam dulu sebentar. Batuk, batik, botak, batuk, batik, batik. Sekali lagi. Botak, batik, batuk, batuk, botak, batik, batik, batuk. Ya, oke. Terima kasih. Oke, selamat kembali. Kalau sudah fokus semua. Ini ada sedikit tujuan pembelajaran. Jadi nanti kalian kurang lebih mengidentifikasi tentang konsep komunikasi melalui tools KA. Terus yang kedua memberikan input bermakna dalam sistem KA. Nanti kalian sebenarnya praktek langsungnya nanti kita akan kurang lebih bekerja seperti AI ya, menelaah tentang perintah dari kelompok lain. Kira-kira bisa nggak kita menggambarkan atau mengerti tentang si perintah dari kelompok lain seperti itu. Nanti kurang lebih seperti itu. Tugas kelompok.
Oke, ini ada pokok bahasan yang akan kita bahas hari ini. Yang pertama, cara kerja sistem kecerdasan artifisial. Yang pertama berbasis input. Yang kedua, konsep klasifikasi dalam kecerdasan artifisial. Nah, yang selama ini kita gunakan, mungkin kalian pernah nggak memasukkan sebuah gambar di ChatGPT atau AI yang lainnya, terus nanti kalian minta ubah foto tersebut jadi apa? Pernah nggak kayak gitu? Pernah ya? Jadi misalkan ngedit foto orang, misalkan jadi lucu, gambar lucu, atau jadi sebuah video. Atau kalau kalian misalkan di rumah tuh ada yang pengen ngedit foto orang jadi stiker WhatsApp gitu. Biasanya gitu ya, ada yang kayak gitu. Nah, itu juga bagian dari AI. Sadar nggak sadar kita juga sudah menggunakan AI. Jadi basis input itu ketika kalian memasukkan sebuah gambar, sebuah teks, terus nanti akan tampil dari si perintah dari si AI itu. Lunak yang meniru kecerdasan manusia. Jadi gini, menurut kalian canggih nggak AI yang sekarang yang kalian gunakan? Menurut kalian canggih? Tapi menurut kalian bisa nggak dia itu meniru kecerdasan manusia? Menurut kalian? Kenapa enggak? Ada yang bisa jelasin nggak? Kenapa tidak? Karena AI itu tidak mempunyai otak, dia tidak punya pemikiran yang dipunyai oleh setiap manusia. Kalau misalnya manusia itu melakukan sesuatu itu dengan pendapat dia, dengan pola pikir dia, AI itu tidak mampu melakukan sesuatu tanpa pola pikir dia. Karena AI itu adalah suatu kayak ketetapan yang memang diatur oleh pengaturan. Karena itu memang harus hal yang semuanya dilakukan tanpa ada pola pikir panjang. Iya. Jadi kurang lebih AI itu tidak bisa meniru kecerdasan manusia gitu. Oke, menurut kalian misalkan kalian nanya sesuatu nih ke AI, menurut kalian dia akan menjawab nggak apa yang kalian tanya? Tapi kalau teman kalian tanya hal yang sama, kira-kira bakal jawab nggak? Belum tentu. Berarti gimana menurut kalian? Apakah sebenarnya AI ini lebih canggih atau lebih pintar atau seperti apa? Jadi gini, saya kasih gambarannya. AI itu cara bekerjanya, dia itu mengambil data dari seluruh jaringan yang ada di komputer. Jadi siapa yang menulis atau siapa yang memasukkan data-data tersebut di dalam komputer? Kira-kira siapa yang menaruh data? Manusia. Kalian menulis sesuatu misalkan di media sosial, kalian menulis sesuatu di Facebook, kalian menulis sesuatu di Instagram. Si AI itu mengambil datanya ke situ. Misalkan kalian lagi di tempat tempat wisata, kalian foto, saya sedang di tempat wisata di pantai ini misalkan. Nanti ditelaah sama si AI, oh ternyata pantai ini di daerah ini gambarnya seperti ini. Jadi mereka itu mengambil data dari apa yang manusia itu masukkan ke dalam internet. Jadi tetap mereka membutuhkan data yang kita masukkan. Kalau nggak ada datanya, ya mereka nggak akan bisa bekerja secepat itu. Jadi tetap semua si AI ini meskipun dia cerdas, tapi dia hanya meniru ya. Dia hanya meniru kecerdasan yang manusia itu sudah lakukan. Itu ya, jadi ya. Jadi ini penjelasan, meskipun tidak memiliki kesadaran atau pemahaman seperti manusia, AI ini dapat memproses data dengan cepat. Nah, tadi data yang kita masukkan nih, manusia masukkan kayak masukin data kayak foto, terus kalian misalkan nulis, kalian kan ikut apa nih namanya yang sama Ustaz Ilham? Cerpen, kalian bikin cerpen. Nanti bisa jadi data cerpen kalian, datanya si Syifa sama Bahia digabungin. Ada yang mau ke ChatGPT, tolong buatkan cerpen tentang apa? Ternyata cerpennya itu gabungan antara si Syifa sama si Bahia, ceritanya digabungin di sini. Kita nggak ada yang tahu kayak gitu, karena kalian bisa jadi masukin ke internet atau dari pihak GSMB-nya masukin ke internet. Kita nggak pernah tahu. Jadi mereka ngambil datanya dari internet. Makanya mereka bekerja dengan cepat karena semuanya saling terhubung seperti itu. Oke, paham ya? Paham. Ada yang mau tanyakan? Oke, saya next. Nah, ini kurang lebih jenis perangkat kecerdasan artifisial untuk komunikasi. Yang pertama adalah chatbot ya. Jadi yang kita komunikasi menggunakan chat itu namanya disebut chatbot. Ada ChatGPT, DeepSeek, terus Copilot sama Meta AI. Mungkin kalian yang paling sering digunakan mungkin ChatGPT ya. Biasanya ChatGPT ada lagi nggak menurut kalian selain ChatGPT yang kalian gunakan? Jadi dia fiturnya pakai chat, pakai teks gitu.
Meta ya, Meta. Di WA betul. Di WA itu ada Meta AI. Jadi kalau kalian mau buka AI nggak perlu ke ChatGPT, di WhatsApp pun ada. Ada lagi mungkin selain itu yang pernah kalian gunain? Google Translate. Google Translate tuh dahulu dia belum disebut sebagai AI, tapi kalau sekarang bisa menjadi dia menjadi kecerdasan artifisial juga, karena dia begitu cepat. Kalau kita ketik sesuatu, dia langsung otomatis menjawab atau mengartikan apa yang kita tuliskan. Terus yang kedua ada asisten virtual, ada Google Assistant sama Google Assistant, Siri sama Alexa. Ada yang pernah nyoba nggak ini? Pernah ya? Bagaimana kalian menggunakannya misalkan? Nah iya betul, Wawa. Jadi biasanya di HP itu oke Google misalkan bukakan WhatsApp gitu. Nanti dia akan buka WhatsApp. Nah, itu adalah asisten virtual ya. Jadi kayak kita punya asisten, dia kerjanya untuk membantu kita. Tapi dia terbatas hanya di handphone. Kalau misalkan kalian pernah lihat kayak film itu biasanya ada tuh di rumah-rumah yang dia tuh canggih. Misalkan oke Google tolong matikan lampu. Itu dia ada yang bekerja seperti itu. Jadi kurang lebih seperti asisten ya. Asisten itu kan yang membantu kita seperti itu. Terus yang ketiga ada juga namanya penerjemah otomatis. Ternyata di sini sudah ada ya. Ada bagian juga tadi yang disebutkan oleh Regina. Jadi maksudnya ke dalam Google Translate ya, penerjemah otomatis. Ada lagi nggak selain Google Translate? Kalian pernah gunain nggak selain Google Translate? Ada yang pernah gunain? Berarti paling populer Google Translate ya. Kenapa nggak menggunain menurut kalian lebih baik menggunakan Google Translate buat kalian di seorang pelajar atau menggunakan kamus? Menurut kalian, Google Translate. Kapan kalian menggunakan kamus? Misalkan, oke lah kita lebih baik Google Translate. Tapi kapan menurut kalian kita bisa menggunakan kamus? Ya, misalkan kita bisa menggunakan kamus ketika tidak ada internet, tidak ada listrik, tidak ada sumber dayanya. Jadi tetap kita butuh kamus ya. Dan melatih vokabulari atau bahasa ini. Kosakata, betul. Vocab. Itu mau melatih vocab kalian, melatih kosakata kalian. Jadi kalau kalian pakai kamus itu setidaknya kalian tahu arti kata ini seperti itu. Kelompoknya sesuai dengan nomor tersebut. Kita bagi 8 kelompok. Tadi dimulai dari kamu. 1 ya. 1 Oke, silakan berkumpul dengan yang angkanya sama ya. Kelompok 1 di sini, kelompok 1, 2, terus 3, 4, 5. Sudah duduk sesuai dengan kelompok ya? Sudah. Jadi ada 8 kelompok. Tadi sudah saya jelaskan di awal, saya jelaskan lagi. Jadi hari ini nanti sesuai dengan kelompoknya saya bagikan sebuah gambar ya. Jadi nanti satu kelompok dapat satu gambar. Nah, setiap kelompok itu bukan disuruh menggambar, tapi kalian tuliskan kira-kira kalau dikasih gambar tersebut perintahnya apa ya yang pas gitu untuk biar kelompok lain itu bisa menggambarkan dengan baik. Contoh misalnya tadi saya bilang ya, ini ada sebuah gambar misalkan spidol. Misalkan kelompok 1 nulisnya buat tutupnya dulu, terus buat judul nama tulisan dulu misalkan snowman gitu. Terserah ya kelompok kalian maunya buat gambarnya apa dulu ceritanya gitu. Oke? Ingat, kalau bisa jangan diberitahu ke kelompok yang lain. Jadi ini nanti makin yang kalahnya itu gimana ya? Yang kelompok kalahnya yang makin gambarnya bagus atau yang gambarnya makin jelek? Nanti kan ditukar nih. Misalkan kelompok 1 nanti ditukar sama kelompok 3 gitu. Nanti kelompok 3 ngegambarin hasil yang dituliskan sama kelompok 1. Kira-kira berarti kalau yang bukan di situ sih berapa? Ini kelompok berapa? Kelompok 3.
Jadi bedanya misalnya kalau kalian yang kasih sesuai, ceritanya juga kurang baik, mereka yang akan kalah ya. Kalau yang tadi Iya, sama. Oke, ini ada beberapa gambar ya, tadi sudah saya tampilkan, sudah saya. Bentar, saya download dulu. Ini saya download dulu. Hah? Udah biarin, mereka udah yang terakhir udah. Kalau udah saya rekap ini. Iya, makanya saya mau balikin dulu. Udah biarin nggak apa-apa. Oke, ini tadi yang gambar kelompok 8 ya. Kelompok 8 mana gambarnya? Itu ya, kelompok 8 yang berikan. Ini siapa yang berikan ini ya? Kelompok 6 ya yang berikan ini. Kira-kira sesuai nggak ini? Kelompok 6 gimana? Kurang ya. Jadi dia harus kesiniin. Tapi sepertinya yang kelompok 8 sudah mulai memahami gambar apa ya. Sudah. Terus nggak ada giniannya ya, nggak ada apa namanya nih? Simbol giniannya ya. Iya betul. Nggak ada garisnya. Oke, kita cari lagi gambar yang lain. Nah ini kelompok. Ini kelompok berapa yang gambar? Kelompok 6. Yang kelompok berapa? 7. Kelompok 7 yang ini perintahnya 4. Oh, berarti tukeran ya? Curang ya, kirain dia gambarnya ini ya. Kayak ngasih ininya memberikan promnya sangat baik berarti ini. Kelompok 4 berarti ngasih promnya baik. Terus sehingga kelompok 7 ya. 7 kan tadi? 7 ya, 7 sangat mengerti gitu perintahnya gitu. Jadi ini yang ngasih promnya baik, yang gambarnya juga paham gitu ya. Gambarnya nanti outputnya adalah hasil dari kalian menganalisa si teks tersebut. Nah, cara kerja AI kurang lebih kayak gitu ya. Jadi ada perintah, terus ada proses dia nangkepnya gimana tadi, cara gambar lingkaran, terus cara gambar kotaknya, terus cara biar memahami gimana ada karakternya, ada warna hitamnya kayak gini. Itu dia namanya proses. Nanti outputnya adalah gambar yang Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha